Oke, Selamat pagi, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? selamat pagi Pak Agus. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tetapkan terlebih dahulu tujuan apa dari sesi kita hari ini. Jadi, eh, apa yang ingin Ibu Lia capai dalam coaching hari ini, Bu? Ini Pak Agus, saya tuh punya apa ya istilahnya punya unek-unek gitu loh, pengen ngobrol untuk coaching tuh hari ini tuh saya tuh ingin meningkatkan keterampilan terkait dengan kepemimpinan saya dalam pengelolaan tim. Ya, terutama ini terkait saat memberikan umpan balik, bagaimana sih memberikan umpan balik itu yang efektif kepada anggota tim itu yang seperti apa begitu. Oh, begitu. Baik. Eh, itu yang akan menjadi fokus kita untuk hari ini. Nah, kita akan mengidentifikasi tantangan yang Bulia hadapi dan mengeksplorasi pendekatan baru. Mari kita lanjutkan ke tahap intervensi untuk mengeksplorasi solusi dari permasalahan yang Ibu Lia hadapi. Nah, sekarang eh, apa yang sudah Ibu Lia coba sejauh ini terkait memberikan umpan balik tersebut, Bu? Saya tuh sebenarnya tuh sudah mencoba Pak Agus untuk berupaya memberikan umpan balik itu secara langsung. Oh, tetapi tantangan juga menjadi hambatan tuh seringkali reaksi dari tim tuh eh, s- seakan seperti yang tidak saya harapkan. Jadi kurang kurang apa namanya kurang aktif seperti itu. Oh, gitu. Terus, eh, apakah Bu Lili merasa mereka merespon negatif atau kurang termotivasi setelah umpan balik tersebut, Bu? Ada sih beberapa anggota tim yang kelihatannya tuh ini tampak ragu-ragu dan kurang terlibat setelah menerima umpan balik itu. Jadi tuh mereka seakan tuh pasif gitu loh. Jadi keadaannya tuh pasif, kurang kurang begitu aktif gitu. Seperti itu. Kalau ingin menyampaikan itu masih canggung, masih ragu-ragu seperti itu Pak Agus. Oh, begitu. Nah, saya menyarankan kita mencoba eh, melakukan pendekatan yang lebih berbasis pada komunikasi dua arah. Misalnya, Bulia bisa mulai dengan memberikan atau mendengarkan lebih banyak, mengidentifikasi daripada prestasi atau kontributif positif mereka terlebih dahulu. Nah, kemudian barulah fokus pada area pengembangan melalui diskusi. Begitu, Bulia. Hmm, wah itu saya pikir itu menarik sih Pak Agus. Saya belum pernah itu mencoba hal itu. Mungkin nanti bisa membantu mereka merasa mungkin lebih dihargai ya sebelum sebelum nanti mereka memberikan kritik. Jadi kalau nanti saya melakukan hal seperti itu, nanti mereka akan lebih lebih aktif kalau karena sudah merasa dihargai dan diberikan apa namanya ruang gitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan daripada Bulia setelah mendengarkan apa itu pendekatan ini? Apakah Bulia melihat adanya perubahan yang nanti bakal mungkin terjadi, Bu? Eh, saya merasa ini bisa menjadi cara yang lebih positif ini Pak Agus. Jadi untuk memberikan umpan balik. Ini mungkin nanti bisa mendorong juga nanti keterlibatan dan motivasi tim. Baik sekali. Eh, Selalu penting untuk mengidentifikasi kekuatan tim sebelum membahas area pengembangan. Nah, sekarang eh, mari kita lanjutkan ke tahap tindakan, ya Bu ya. Nah, sekarang eh, langkah berikutnya adalah membuat rencana tindakan. Nah, kira-kira eh, kapan ini Bulia akan mencoba pendekatan ini?
saya akan mencoba pendekatan ini pada pertemuan minggu ini, minggu depan, Pak Agus. Saya Hmm. akan mulai dengan nanti menyusun daftar prestasi masing-masing anggota tim untuk memberikan umpan balik, nanti yang lebih terarah dan konstruktif tentunya. Oh ya, bagus itu Bu. Nah, eh sudah bagus lah nanti apa itu sudah ada perencanaan lah dari Bulia untuk melakukannya di minggu depan. Nah, selain itu pastikan Bulia itu untuk mempersiapkan pertanyaan terbuka untuk memancing dialog. Nah, ini akan membantu mereka mereflektif terhadap kinerja mereka. Begitu Bu ya nanti nggih. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan menjadwalkan sesi follow up untuk mengevaluasi hasil dan dampak pendekatan baru ini. Nah, sekarang bagaimana menurut Bulia tentang sesi evaluasi 2 minggu dari sekarang, Bu? Saya setuju, Pak Agus. Sesi tersebut nanti bisa membantu saya dalam melacak apakah ada peningkatan dalam interaksi dan motivasi tim tentunya. Oh, gitu. Baiklah. Eh, saya berharap dengan pendekatan baru ini, Bu Lia akan melihat perubahan yang lebih positif dari eh, tim jenengan. Nah, sekarang apakah ada hal yang lain ini, Bu, yang ingin Ibu Lia tambahkan? Saya rasa itu dulu saja, Pak Agus. Nanti kita lihat ke depannya. Kalau nanti sudah berhasil, mungkin nanti ada tambahan lagi untuk meningkatkan eh, kinerja timnya ya. Saya rasa saya lebih siap sekarang dan bersemangat untuk mencobanya. Terima kasih loh Pak Agus atas bimbingannya. Nanti lain kali atau nanti di saat ada mungkin perlu bantuan Pak Agus, nanti Pak Agus saya harap juga bersedia untuk membantu saya. Oke, baik. Eh, Sama-sama, Bu Lia. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya, Bu Lia, nggih. Oke, sampai-sampai Pak Agus. Baik. Selamat pagi, Bu Lia. Bagaimana perasaannya Bu Lia setelah menerapkan pendekatan baru untuk memberikan umpan balik kepada tim, Bu? Pagi Pak Agus. Wah, secara keseluruhan ini saya merasa lebih baik ini, lebih plong gitu setelah kemarin kita diskusi, kemudian saya mencoba untuk menerapkan. Jadi begini, tim saya itu terlihat setelah kita mencoba penerapan kemarin itu, ya, tim saya itu terlihat lebih terbuka dan juga ini saat menerima umpan balik tentunya. Dan diskusi pun juga sudah terlihat aktif dan lebih interaktif Pak Agus. Jadi mereka juga sudah tidak merasa canggung dan merasa ragu-ragu lagi, lebih aktif dari sebelumnya Pak Agus. Kalau begitu, bagus sekali itu, Bu. Jadi saya melihat eh, Bu Lia sudah berhasil menciptakan suasana yang lebih positif di dalam tim. Nah, sekarang eh, apa ada tantangan yang muncul, Bu, itu? Eh, ada sih Pak beberapa ya, beberapa tapi tidak banyak sih ini. Ada tantangan saya itu ya, ada sebagian kecil yang tim itu masih agak canggung gitu ya, itu wajar menurut saya. Nggih. Tetapi saya juga di sini juga merasa pendekatan ini tuh jauh lebih efektif dibanding pendekatan sebelumnya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, Nggih. tantangan yang apa itu Bu Lia sebutkan itu ya merupakan hal-hal yang wajar sih menurut saya. Jadi beberapa anggota mungkin masih memerlukan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Nah, sekarang bagaimana caranya Bulia untuk mengatasi anggota-anggota yang masih canggung tersebut, Bu? Di sini saya tuh ini apa mencoba memberi mereka itu lebih banyak ruang untuk berbicara. Jadi saya memberikan banyak ruang mereka menyampaikan pendapatnya dan juga memberikan umpan balik secara bertahap. Jadi
kita memang saya berusaha untuk sabar, jadi lebih lebih banyak memberikan ruang itu terhadap mereka, nggih. Terus mereka Hmm. ini masih memerlukan dorongan, tetapi saya yakin nanti perlahan mulai lebih lebih terlibat aktif seperti itu. Oh, baik. Eh, itu strategi yang baik, Bu Lia. Nah, sekarang Bu Lia dapat terus memberikan mereka kesempatan lebih dalam diskusi dan mengakui upaya mereka, sehingga mereka merasa lebih nyaman. Nah, dari sini, apakah Bu Lia melihat ada perubahan signifikan pada dinamika tim setelah penerapan pendekatan baru ini dilakukan? Iya sih, Pak. Saya merasa dinamika tim itu menjadi lebih positif, mereka lebih terbuka dan banyak berdiskusi dan interaksi juga lebih cair. Umpan balik saya juga lebih diterima seperti itu. Itu merupakan kemajuan yang bagus, Wulia. Jadi tim itu lebih terbuka dan kolaboratif, pasti akan bekerja lebih efektif ke depannya, Bu. Nah, sekarang eh, langkah berikutnya adalah melanjutkan pendekatan ini secara konsisten dan terus mengevaluasi dampaknya. Nah, apakah ada strategi tambahan yang ingin Ibu lihat terapkan? Eh, saya pikir di sini saya akan terus menggunakan pendekatan mendengarkan lebih banyak. Jadi sebelum memberikan kritik seperti itu, saya juga akan ini apa memberikan lebih banyak apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota tim. Jadi biar mereka itu lebih lebih dihargai seperti itu Pak Agus. Jadi harus banyak memberikan apresiasi terhadap usaha mereka seperti itu. Eh, itu rencana yang bagus, Bulia. Jadi konsistensi dalam memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif itu akan membangun budaya kerja yang sehat. Nah, kita Hmm. akan terus memantau perkembangan ini dan saya akan selalu ada jika Bulia butuh diskusi lebih lanjut. Nah, apakah ada hal lain, Bu, yang ingin Panjenengan tambahkan di sini? Sementara saya rasa semuanya sudah jelas ya Pak Agus. Untuk nanti saya juga berharap masukan-masukan dari Pak Agus untuk ke depannya nanti kalau masih ada apa namanya saya masih perlu ingin coaching bersama Pak Agus, saya juga masih memerlukan untuk bimbingannya. Untuk sementara dalam hal ini saya rasa sudah jelas Pak Agus. Terima kasih nggih atas bimbingannya. Baik, Bulia, terima kasih juga sama-sama ya, Bulia ya. Saya Nggih. sangat bangga dengan kemajuan yang Ibu Lia capai dalam apa itu menyelesaikan permasalahan yang Ibu Lia hadapi. Terus kemudian Bulia mempunyai apa itu langkah-langkah yang menurut saya keren ya. Jadi kan nanti ke depannya bisa membentuk tim yang lebih solid lagi dan apa itu mempunyai tim yang lebih apa itu kolaboratif sehingga terbentuk tim yang keren nanti Bulia. Terima Nggih, kasih Pak Bulia, Agus. nggih. Nggih, terima kasih Sukses kembali. ya Bulia. Nggih, sami-sami. Berikutnya umpan balik dari supervisor Bu Lili. Terima kasih atas kegiatan kucingnya hari ini antara Pak Agus dan Bulia. Di sini saya akan memberikan umpan balik, yaitu pada tahap praobservasi terlihat bahwa Bulia telah menetapkan fokus yang sangat relevan, yaitu meningkatkan keterampilan dalam memberikan umpan balik kepada tim. Sedangkan Pak Agus sebagai coach melakukan pendekatan awal yang sangat baik dengan menanyakan tantangan yang dihadapi Bulia dalam mengelola timnya. Tantangan yang identifikasi yaitu berupa reaksi negatif dari anggota tim setelah menerima umpan balik. Adalah hal yang umum dihadapi oleh seorang pemimpin.
Pak Agus dengan tepat menyarankan pendekatan berbasis komunikasi dua arah yang berfokus pada mendengarkan lebih banyak dan mengapresiasi pencapaian positif anggota sebelum memberikan masukan untuk perbaikan. Ini merupakan strategi yang sangat konstruktif dan dapat membantu Bulia menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan mendukung. Dalam intervensi, Bulia menunjukkan sikap yang terbuka terhadap pendekatan baru yang diberikan oleh Pak Agus. Ini menunjukkan kemauan Bulia untuk belajar dan beradaptasi dengan teknik kepemimpinan yang lebih efektif. Pak Agus juga dengan baik mengidentifikasi bahwa salah satu masalah dalam memberikan umpan balik itu adalah kurangnya komunikasi dua arah. Memberikan apresiasi lebih dulu sebelum kritik adalah langkah yang tepat untuk membangun kepercayaan dan motivasi dalam tim. Bulia terlihat antusias untuk mencoba strategi ini, yang mencerminkan kesiapan untuk berubah dan meningkatkan kemampuan kepemimpinannya. Pada tahap refleksi, setelah menerapkan pendekatan baru, Bulia melaporkan adanya perubahan positif dalam dinamika tim. Ini menunjukkan bahwa Bulia mampu menerapkan strategi yang direkomendasikan dengan baik. Tim menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dan interaksi yang lebih interaktif, menunjukkan bahwa anggota tim merasa lebih terlihat dalam proses diskusi. Walaupun ada beberapa anggota yang masih canggung, Bulia dengan baik mencoba mengatasi hal tersebut dengan memberikan ruang lebih banyak kepada mereka, yang merupakan langkah bijak dalam memfasilitasi proses adaptasi anggota tim terhadap pendekatan baru. Nah, untuk tindak lanjutnya yang direncanakan oleh Bulia, yaitu melanjutkan pendekatan mendengarkan lebih banyak sebelum memberikan kritik dan memperbanyak apresiasi terhadap usaha tim, itu adalah langkah yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa Bulia sudah memahami pentingnya membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan menghargai setiap anggota tim. Konsistensi dalam menggunakan pendekatan ini sangat penting. Mengapa? Yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung di masa depan. Bulia sebagai kose juga sudah mulai mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan keterlibatan tim, seperti memberikan penghargaan yang lebih terarah dan tentunya lebih konstruktif. Sedangkan pada tahap evaluasi, Pak Agus sebagai coach sudah memberikan arahan yang sangat tepat dengan mengajak Bulia sebagai kose untuk terus memantau perkembangan tim dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan dinamika tim tersebut. Ini adalah proses yang berkesinambungan dan penting untuk terus dievaluasi agar hasil yang lebih baik dapat dicapai. Bulia sebagai kose juga setuju untuk menjadwalkan sesi evaluasi berikutnya yang menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kompetensi kepemimpinan dan keterlibatan tim. Jadi, kegiatan coaching hari ini sudah menunjukkan komunikasi dua arah yang sangat aktif dan Bulia dengan senantiasa komitmen untuk menggunakan pendekatan yang sudah disarankan oleh coach atau Pak Agus. Kesimpulannya, untuk kegiatan coach hari ini itu sudah baik dan sangat luar biasa karena sudah menggunakan langkah alur tirta, yaitu berupa tujuan, sudah ada identifikasi masalahnya, sudah ada tindak lanjutnya dari masalah tersebut, dan tentunya ada tanggung jawab
dari apa yang sudah diambil keputusannya. Untuk itu, saya berharap bahwa kegiatan coaching harus terus dilakukan, tidak di sini saja, tapi saya berharap dalam hal-hal yang lainnya. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat bagi Pak Agus dan bagi Bulia tentunya dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Terima kasih, salam sukses untuk kalian berdua. Semoga tetap semangat dan selalu melakukan posing dalam hal-hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas apa itu masukan dan umpan baliknya. Terima kasih Bu Lili.